Dan pekerjaannya ini juga harus berdasarkan dibatasi dengan umur dan ya punya duit sendiri lah. Iya, yang penting punya duit ya. Iya. Jadi anak bocah nggak bisa menjangkau. Nggak Anak bisa. bocah nabung buat beli Aku nabung dulu dah. Aku nabung dulu lah. Yang penting yang apa nih? Yang ini nggak cakep nih. Yang ini bego nih. Yang ini bego. Halo, what's up para magai-magai. Kembali lagi di channel Satu Frequention Production ya. Satu Frequention, tapi di sebelah kanan kiri gue udah kedatangan bintang tamu dari Satu Frequention featuring Menepi podcast. Ayo, what's up? Assalamualaikum. Makin asik. Jadi gini, biasanya kan kalau gue datengin cewek-cewek cantik. Ya, ini cowok jelek. Sekarang gue datengin cowok-cowok ya kan. Dari Menepi Podcast gue pengen featuring nih. Nice, ada. Kita di podcast ya. Membahas tentang hal-hal terhits ya. Terhits boleh. Terhits ya di Mas boleh dulu hidung. Tolong Udah bro. Depan kamera. Keluar. Offset. Next, make up dulu mana? Ini kameramen goblok juga sih. Mas. Oke, jadi gini. Pertama dulu bercerita tentang Menepi Podcast. Menepi Podcast itu apa sih? Siapa nih itu? Dari Menyeng dulu. Menyeng. Dari mana yang podcast apanya? Podcast definisi Ngomongin gua. Harusnya apa sih ya? Apa sih ngomong apa sih? Ya bawain gua gitu. Maksudnya definisi apa? Artinya tak? Artinya dulu dah. Menepi ya sebenarnya tadi gua main pit aja, main dapit. Bukan, beda. Coba tuh dua kakak disatuin main pit. Main dapit. Dua kartu keluarga. Akhirnya gue baca, main pit. Akhirnya gue plesetin lah, menepi. Menepi. Kalau untuk definisinya kata David, menepi nih kalau ada orang ada leasing segala macem, stop menepi dulu. Maksudnya bisa break, kita ngobrol-ngobrol. Podcast digital, podcast kita apa ya definisi kayak gitu coy. Berarti bisa disaksikan di Indosiar. Iya. Indosiar. Spotify. Lu kan ada deskripsi. Di podcast iTunes juga bisa, podcast iTunes. Indosiar ganti. Indosiar ganti sorry cheat. Indosiar. Indosiar. Oke, kalau Menepi Podcast ya. Terus kira-kira yang dibahas di Menepi Podcast tuh biasanya apa sih? All about comedy. Kalau buat Nggak. Maksudnya jadi Gini ya, sekedar info, terus lifestyle, Life. hobi. tapi Itu di situ kita ada yang dikasih bumbu Jadi komedian. kita lucu. Lucu. Keren nggak ya? Kasih komedian aja bumbunya. Bumbunya. Bumbu ya. Tapi mata-matiin. Mata patin. Baca paten. Mata sapu-sapu. Mata sapu-sapu di bawah. Ini di bawah mageran orang yang mageran. Susah loh dia. Mata sapu. Ini Kering ya, agak kering ya. oke. Agak kering. Biar sekarang kita bahas yang asik-asik aja. Oke. Kita tamu coy ini. Iya, kami kita bahas yang asik-asik aja. Gua pengen ngebahas tentang lokalisasi prostitusi. Tabu ya. Gimana sih Tabu ya. melokalisasi prostitusi? Tapi kalau menurut Bang Menying atau Bang David nih, menurut nih, David dulu kali ya. iya Bang David dulu ya. Iya, tidurnya di sini kayak aja. Pulas. Setuju nggak sih kalau diadakannya itu namanya legalisasi prostitusi? Setuju nggak? Kalau buat legalisasi, menurut gua kalau setuju nggak setuju ya tergantung umur sih. Tapi gini dah, mencatur Jawa loh. Tergantung umur. Udah umur tuh. Iya, Oh. Jadi 21 ke bawah itu nggak boleh lu Mas. Jangan. Car free day aja udah ke bawah. Kalau di atas 21 ya bebas. Bebas ya. ya. Bebas, yang penting Yang penting lu punya duit. Yang penting punya duit. dulu ya. Penting Betul. duit lu. betul yang penting punya duit. Anjay. Terus kalau menurut Bang Enggak, gua enggak setuju coy. Nggak setuju. Gua punya ada cewek coy. Oh, Iya, enggak setuju gue. berbahaya. Tapi kalau Iya misalnya kan ini Nyeng. Dengerin dulu orang gua ngomong, Oke. belum selesai. Maksudnya gini coy. Oke lah lu kalau mau itu diem-diem aja nggak usah. Astaga. Gua sumpit lu anjing.
Gimana ya maksudnya sampai lu tahu, sampai ada lu tahu, masanya kan persepsi orang beda-beda nih. Iya sih. Ya kan? Kita cari nafkah, jadi kita nafkahin. Prestasi orang di negara ini apalagi ya kan? Iya. Iya benar. Mereka cari nafkah. Gimana sih? Gimana? Hah? Mereka cari nafkah, jadi kita nafkahin. Oh iya, jadi tetap dinafkahin ya. Nafkahin. Oh maksudnya nafkahin si ini prostitusi itu ya? Si perempuan itu ya? Iya. Boleh. Buku malam. Nggak, masalah persepsi nih tadi kadang jadi kontroversi juga nih. Masalah persepsi lu sekarang ngechat ya, ngechat dia butuh duit. Ini sama si pelaku aja. Pelaku. Dia butuh duit segala macem, tapi persepsi dia juga udah jelek. Lu udah sewa segala macam, lu nggak punya duit segala macam, tapi nyewa gue. Iya. Terus kalau bertingkah, padahal kita minta servis dia, kadang-kadang minta dijemput nggak mau, kadang-kadang dia mau sesuai lokasi dia. Ya kok lebih parah? Gimana? Iya, ini kayak udah terorganisir begitu tuh sepertinya. Udah lebih berpengalaman ya. Sudah ambil telah. Gue sebenarnya Budiman tuh. Budi Samanto. Aku jemput tuh paham ya. Enggak, gue nggak tahu. Gue di makam yang gondrong, yang bawa ranking jemput. Ya selanjutnya. Tapi kalau misalnya gini loh, kita misalnya kan persepsi ini ada persepsi kalau misalnya si legalisasi prostitusi ini diadakan, mungkin nggak sih akan terorganisir gitu? Pasti. Ini pasti gitu. Pasti. Perek-pereknya mungkin ya kali bisa dirawat di rumah sakit gitu. Bisa, pasti bisa. Soalnya ini kan nggak usah organisasi kita ngebayang yang besar lah ya. Kita sistem mami aja nih. Mami aja nih. Community. Community mami. Komunitas. Itu kan namanya bisa disebut Gak apa-apa, komunitas. ngomong aja gak apa-apa. Komunitas perek Indonesia. Iya, komunitas. Mami aja sekarang ada birokrasinya gini. Yang jelek lu sama pasien gue yang kaya. Yang cantik lu sama pasien Iya. Yang jelek terserah lu mau sama ayam, mau sama siapa terserah. Sama abang-abang. Sama abang-abang ya kan nggak terserah. Itu aja maksudnya di situ udah birokrasi, itu komunitas kecil lah kata si David ini. Iya. Apalagi kalau sampai terorganisir coy. Ada yang khusus pejabat, khusus pemulung, ada yang khusus pemulung yang kayak TK 7 ya kan. Dia kan hidungnya tak lapar. Kuping di samping. Anunya dadanya diketek jadi mau ngeliat gitu. Pulang angkot ya kan masih keringetan, bertanduk ya kan. Iya begitu. Kalau udah organisasi pasti ada birokrasi gede, entol. Pasti. Mungkin sampai sekarang aja masih Duit, ada. coy. Duit. Selamat mami. Ya, ujung-ujungnya duit. Coba sebutin satu tempat daerah prostitusi terbesar. Terbesar. Mangga Besar adalah tempat prostitusi terbesar yang ada di Asia. Bener nggak lu? Ada faktanya? Nggak ada sebenarnya. Cuma gue menurut gue yang paling gede. Yang pernah ke situ. Iya. Iya. Kayak ada paham nih. Ini ada paham tuh. Mana ya? Luas lah. Cakupannya luas. Cakupan luas. Tapi gue juga sedih sih kadang-kadang kalau misalnya legalisasi prostitusi itu ada anak-anak sih di dalamnya. Nah ya kan di bawah umur lah, di bawah umur aja kadang kita kayak gini. Gue pernah di Sarkem ya. Sarkem. Jadi gue gitu, gue pengen tahu sih dia tuh kaflingannya tuh kayak gimana segala macam. Gue makan nasi goreng arang. Itu yang ngantri ya. Si pelaku prostitusi ini di bawah umur 18-an udah hamil Pak. Udah punya anak 2. Jadi pas lagi beli nasi goreng kita hamil, dia ngobrol juga kita. Belasan. Umur belasan. Gila gue bilang, maksudnya ya sama aja dipakai mungkin apa gimana kecelakaan, dibuang, gue ngerti. Sayang jabang bayinya itu coy. Iya sih. Nggak ada apa-apa. Pergaulan bisa ngebentuk. Kan pergaulan Bisa. Bisa ngebentuk kan. Bisa tak. Kata batin. Oke. Legalisasi prostitusi di Indonesia ya, mungkin rencananya ada amat sangat panjang ya. Panjang itu. Tapi yang lagi dicanangkan sekarang ini kan ada yang namanya legalisasi ganja. Ya. Yang lagi digalakan banget nih, yang lagi gencar-gencarnya, lagi perang-perangnya. Emang ini lagi apa? Lagi gencar-gencarnya nih si para komunitas ganja legalisasi juga lagi pada memperjuangkan apa sih itu sih ganja ya kan? Di luar udah banyak kan. Karena ya udah banyak negara ya yang udah legal ya. Thailand ya. Malaysia belum sih? Malaysia belum Ya Malaysia. Berarti baru Belanda udah dari dulu. Belanda udah, Kanada udah. Aussie ya kan? Aussie.
ada beberapa negara yang itu menjadikan obat. Oh. Ya kan? Nah, Rata-rata jadi obat. ya kenapa kok di luar jadi obat? Kenapa untuk dilegalkan? Tapi gue ada pengalaman kita di Aceh nih. Coba nih gimana? Di Serem Aceh. amat, jauh amat. Aceh. Iya, gue sempet ke Aceh kan Oh, iya. setahun. Jadi gue nggak bisa nyebutin tempatnya sih. Cuman yang jelas itu bukan di Banda lah. Gue nggak salah dengar tahu waktu itu, yang jelas gue nggak tahu apa emang rutinitas udah warga sana tuh emang selalu megang. Gue nggak ngerti dah. Yang jelas sih istri yang buat tempat ngecamp ini, istrinya tiba-tiba teriak ketika dia mau berangkat kerja nih si suami. Nanti batangannya jangan dibuang buat bumbu masak. Iya. Jadi kayak apa ya? Kayak udah hal lumrah. Hal lumrah. Gue nggak paham juga ya. Maksudnya sistem main di sana gue nggak ngerti. Yang jelas di situ gue udah paham. Karena memang pas pulang di camp itu kan gue dimasakin kayak ngekos lah. Dia masak sop kambing gitu. Tapi emang ada batang ganjanya. Oh, Berarti jadi bumbu masak lah. Bener dipakai untuk memasak ya? Betul. Hal yang positifnya ya? Berarti yang di masakan Padang itu benar. Tapi aku nggak tahu berapa ganja. Gimana dicobain? Tahu. Nasi Padang. Iya. Lu info dengan cumi-cumi terus. Enggak kayak kan bilang kan. Oh, gue nggak ngerti tuh. Kan gue ngomong di Banda coy, bukan Padang. Mereka bisa juga buat masak sih katanya. Iya, cuman gue nggak tahu kalau nasi Padang pakai betul nggak ngerti. Banyak sih. Tapi nggak dikeringin kayaknya sih itu. Bukan nasi Padang enak lah. Nasi, telur, nasi, ayam, nasi. Jadi orang ternyata kita makan nasi aja. Bubur. Nasi dikubur. Coba, kalau Bang David gimana? Buat legalisasi ganja. Ya kalau buat herbal obat-obatan itu maksud gue kalau emang ada positifnya ya nggak apa-apa. Cuman kalau buat kita ini kan dia juga nggak rusuh kan. Iya sih. Nggak kayak minuman kan. Di sinilah yang masih belum Iya. ditemukan Kalau- korban meninggal akibat Ganja. makan ganja. Overdosis ya, nggak ada ya. Kita ngelegalin minuman keras tapi nggak ngelegalin ganja. Waduh, ini berbahaya nih sebenarnya. Iya, Minuman keras berbahaya sama apa nih. bisa rusuh. Tapi maksud gue ngapa ya pemerintah kita nih terlalu over, maksud gue kenapa nggak? Ya gue nggak nyuruh legalin juga sih. Iya, nggak harus ya. Cuman kenapa rule-nya itu harus, kenapa nggak direhab terus ataupun gue nggak bilang boleh, cuman konsumsi boleh, cuman pada penempatan yang positif, ngerti nggak? Kayak tadi tuh mau masak nggak usah dibikin peraturan, kita baru pegang aja bahkan udah kena pidana itu. Iya. Ya kan? Sedangkan bagaimana yang udah jadi lumrah, jadi rutinitas di Aceh yang gue bilang tadi, ketika itu buat jadi bumbu masak, ketika itu jadi buat bahan apa produksi atau gimana ya kan? Kenapa nggak diperkembangin dulu setiap ada penangkapan gitu segala macam? Jadi kita megang segala macam udah dibilang banget kita. Udah. Iya. Habis. Kenapa ya Batang, sampai batang. datang? Batang. Batang. Nah, ya kan lumayan dah 15 jokut, 30 jokut. Iya. Wah iya, ini bener sih. Kenapa nggak disusun apa bikin perda lagi, bikin perda baru kan? Iya. Bikin perda ini lah. Betul. Kenapa nggak direhab langsung ditangkap aja gitu? Enggak sih lagi. Enggak main lu. Kok kesana lompat coy. Lompat. Ya gitu selalu. Tapi gitu kan. Iya benar. Mas kok sampai kayak bebek? Kita ambil dulu langsung. Di samping kayak bebek. Next ya. Begitu. Jadi kalau misalnya ganja legal. Iya, apaan kan udah tak mobil anjing. Oke. Anjing gue begini ngempet. Oh, Next. Apa nanti legalisasi ganja kan untuk kesehatan, ya kan? Perlu nggak sih menurut Bang Menyeng atau nggak Bang David adanya riset dari legalisasi ganja itu sendiri? Perlu lah. Kita belum pernah ada riset nih. Iya, harus tentang ada si riset. ganja ini. udah banyak cerita. Udah banyak cerita. Perlu banget. Perlu banget ya biar Karena itu biasanya di luar ya. Ya kan yang Emang riset dulu. Yang di luar emang riset dulu. pastinya udah pasti. Makanya dikelola sama pemerintah. Nah, makanya kenapa pemerintah nggak ngeliat sisi positif kayak gitu? Udah di luar udah ada kejadian hal positif buat apa tim medis segala macam kan kesehatan. Kenapa nggak dicoba coy? Gitu, dicobanya dulu. Apa kali BB-nya dipaksa kan? Gue nggak tahu juga coy. Kita nggak tahu sih. Iya, kan maksudnya tuh inilah BlackBerry. BlackBerry, iya. Udah
Udah pro kontra dari awal sih kalau gue bilang. Iya sih. Gue pernah wawancara LGN juga coy. Wawancara LGN buat tugas skripsi di Luhur. Ya mereka pada dasarnya ideologi mereka nggak boleh lah nih ganja dilegalkan lah, maksudnya legalkan lah, dia maunya tuh bersikuku dilegalkan dengan segala cara, mereka nanam terus mereka nyari riset buat apa aja hal positifnya. Intinya mereka LGN ini kalau persepsi gue, gambaran gue, mereka mau melegalkan ganja dengan ngasih ke pemerintah nih loh hal-hal positif dari ganja sebenarnya. Iya, jangan hal negatifnya doang ya. Nah, Bener. Bahkan kalau zaman dulu jadi obat ya. jadi boba, Jadi obat ya, obat menenang. morfin. Morfin juga habis pasca operasi biasanya morfin tuh Iya, kan. betul. Pasca operasi kan. Karena tramadol. Ya, gas dong, Gas, tolong gas. Oh pernah ya adanya? Enggak. Pernah. Cuman Nggak apa deh, ngomong aja kalau pernah ya. Nggak, kan berarti lakuin. Oke. Topi kerusin tipis aja kan. Yo. Terat masukin ke dalam. Oke. langsung pede. Pede. Dia mau longmar ya. Pongo ya kan. Untuk para Iya begitu bego. Kayak kadal jatuhnya. dengan kadal. Nah itu tuh kalau gue dengerin kemarin di podcast satu frekuensi yang gue ketemuin kadal katanya. Lu kalau dengerin podcastnya Ngomongin coy, lu nonton apa streaming dong di Menepi Podcast aja Iya, ya? di Spotify. Lu bisa search di podcastnya iTunes, Spotify, MENEPI podcast aja, Menepi Podcast. Oh parah tuh. di Spotify langsung lu klik aja langsung muncul string 7.000 yang denger tuh. Iya, 33. 33. Yang 33 masih di sini tuh, yang 7.300 balik. 33 doang. 33 doang. Gak dapet. Ya boleh lah, lu boleh lah sekedar guyonan kita aja. Kita Menepi kan enjoy. Mending enjoy. Enjoy. Always enjoy. Always enjoy. Always enjoy. Enjoy. Oke, dari legalisasi ganja Lompat gitu. masuk ke poin 4 ya kan yang Lagi hits. Ya, gitu. seru nih, yang dibahasnya seru nih. Poin 4 nih kan yang lagi gue juga nggak tahu nih sebenarnya dari mana nih sebenarnya ya kan. Ini masih Gimana nih? Gue pengen bahas sedikit tentang corona. Coronan, Corona. Congorna, minuman pendiesel. Iya. Minuman diesel. Nggak nyampe. Corona, minuman Vin Diesel. Iya, Fast Furious maksudnya gitu. Iya, corona. Kan bisa ingin itu. Silakan Pak, saya mau Iya. Terus next. Bisa ya. Next. Oke. Apa tuh corona? Coronavirus nih yang katanya didatangkan yang disebabkan dari negara Cina ya kan, Iya. pertama kali Iya. penyebaran terbesar ya kan, dari sampai kan, dan sampai ke Indonesia dengan masyarakat yang panik. Oh, kacau tuh Pak. Kacau, Over. over ya. Ada 2 teridentifikasi, walaupun yang pastinya pasti bakal banyak sih, nggak cuma di satu daerah doang yang kemarin di 29 tadi sore ini. 29 yang udah terjangkit, dan nggak mungkin juga, mungkin suster-susternya kita nggak tahu ya. Betul. Itu kasus apa yang udah positif terjangkit coy? Di Jalan Info yang udah terjangkit itu 29, yang positif itu 7 kan. Itu. Bisa nongkrong. Saya nongkrong, apa saja bunting. Positif ya kan? Iya, itu banyak juga 29 yang dengan 29 satu kan. panikannya yang menurut ini masyarakatnya kepanikannya yang udah sangat amat over ya. Over parah. Over banget dari segi belanja, Sampai penimbunan masker. penimbunan Oh, masker. itu bukan over sih, lebih ke Lebih ke Iya, untung ya. bisnis dari psikopat. Orang lagi begini. Nyari-nyari bisa-bisa. sanitizer ya. Iya, Oh, ini apa? sanitizer. Ada loh, maksudnya Kosong. pernah nggak sih lo ngeliat orang yang sekarang makin gencar penyakit corona ini yang sampai megang handphone tuh sampai dipakein. Bener-bener. Ada cerita sih, pasti ada ya nggak sih yang megang Iya, handphone iya. sampai di Sampai lip pakai tusuk gigi, lip pakai tusuk gigi, ngecatnya. harus pakai baju dulu begini. Iya. Kalau bajunya pendek udah kelihatan, ya kan? Sekarang gue tanya nih, kalau anak cabut sekolah, main mau gampar gimana? Sini lu cabut padel,
Pak ini dong pak gampang aja zaman dulu kan gampang. Sekarang ada duit ya. Iya. Ada. Belum mama gampang, cuma jangan depan gitu mama gampang. Ih dia lah, begitu mama sumpit. Dari Jawa maksudnya. Jadi anjing gak madol. Madol. Sumpit. Lebay gue belum. Lebay banget sih sebenarnya. Enggak, gue gak bilang, takutnya nanti gue lebay, gue kena Enggak, lebaynya tuh kayak ada ini juga nih tak, kalau gue bilang kayak, lu tau gak kemarin di Riau ada 4 anak muda nih bikin prank masalah corona. Jadi seolah nih yang satu pulang dari Jepang pakai masker, dijemput temennya, dia pura-pura batuk, temennya kejang-kejang, akhirnya ditangkap polisi coy. Berlebihan, jadi kreativitasnya terlalu berlebihan Itu banget. mah nggak bisa dijadiin bercandaan atau kan? Nah terus sama belanja belanja sekarang gue tanya mungkin iya oke lah itu safe. Kalau gue bilang safe ini cara dia mengamankan dirinya lah. Dia karantina di rumah, persediaan makin banyak. Iya kalau yang punya duit. Iya. Kok mulung segala macem coy. Apa yang di kardus? Tapi bukan di Indonesia doang kayaknya. Di Itali kan itu pun baru Di penerapannya setelah Itali, Indo. Jepang juga kayak gitu. Penerapannya setelah Indo loh. Setelah Indo. Setelah Indo ya. Yang gue tahu nih karena Jepang tuh nggak terlalu over. Walaupun Jepang sebelum Indo over nih, Jepang nggak terlalu over buat belanja coy. Jepang gue yakin banget, ya gue nggak bilang orang sini. Cuman yang jelas kalau orang sini ya semakin lu punya duit, nggak mau ngeliat ke bawah sih. Iya sih. Nggak bakal ngeliat ke bawah. Sekarang Itali nih baru ada belanja over-overan, mereka semua dapat anggaran coy dari pemerintah. Iya. Semua dapat anggaran dan itu pun mungkin gue rasa karena impact juga dari news dari sini. Sekarang kalau begini bukan santai maksudnya sampai kok gue bilang lu belanja sampai berlebihan sedangkan lu pemerintah kita sendiri aja nih lagi ngusahain semaksimal mungkin biar nggak terlalu ngejangkit corona nggak terlalu luas. Iya betul. Maksudnya biar pemerintah bekerja gitu. Biar dia kerja dulu aja. Kita ngikutin kok yang disuruh pemerintah. Pemerintah kan nggak suruh belanja over-overan kan. Iya. Itu kan karena keegoisan mereka masing-masing. Sekarang gue kasihan aja coy. Gak usah sama yang ini deh pemulung kita lah, yang pas-pasan itu coy. Mau beli beras kemana? Tapi gue yakin sih gini, ketika emang ini penyakit udah sangat membesar, yang terjangkit udah banyak, pemerintah pun nggak tinggal diem. Iya betul. Pasti ada bantuan. Ya, ada bantuan dari segi apa, semua sembako segala macam, antiseptik dari pabriknya dikeluarin semua dari pemerintah. Pasti sih. Jor-joran ya. Tanpa harus kita ngeluarin kayak gini ya kan. Terus yang di Thailand juga kan udah pada sembuh itu kan. Iya. Yang di Thailand tuh ada berapa 9 orang terjangkit, cuman dengan sekian minggu positif semua tuh benar-benar sembuh tak? Benar-benar sembuh. Kenapa kalau enggak? Taruhlah kita membesar nih meluas nih corona ya. Gue yakin mau nggak mau tuh pemerintah Indonesia bakal ke Thailand coy nyari cara. Iya. Buat nyembuhin. Udah pasti lah. Udah pasti coy. Nyari cara terbaik pasti. Udah nggak terlalu over lah. Tapi Lihat itu lah. banyak yang nggak itu. Katanya alatnya kagak ada di Indonesia buat tes. Bisa kerjasama dong. Negara ini gue bisa dong. Harus Kita demokratis dong. Iya. Nggak mungkin nggak. Semua nih yang berbau semua tuh bisa diselesaikan, semua kelihatan itu semua bisa diselesaikan coy. Thailand bisa, kenapa kita nggak bisa? Iya. Kita nggak punya alat, kita bisa minjem coy, bisa nyewa. Iya. Bisa kerjasama sama dia. Apalagi Indonesia katanya negara maju. Nah. Indonesia. Berkembang. Berkembang SDM coy yang di atas ini gue kadang-kadang aduh, gue kalau ngomongin birokrasi Indonesia tuh Tuhan. Getan banget coy. Gue terserah lah mau kesendir bagaimana, cuman emang gitu kenyataannya fakta yang di Indonesia nih coy. Lu makin di atas ya makin bisa ngontrol lu. Iya. Makin di bawah lu kan nggak ada suara coy. Makin hancur. Orang Indonesia nggak bakal takut kelaparan kan? Yes. Coba sekarang dibilang negara maju cocok nggak sih gara-gara Indonesia? Gue bilang Masih belum nggak coy. jauh sih. Masih otoriter lu bilang. Kalau buat negara maju. Oke. Jadi dari tadi apa namanya tentang si apa namanya? Virus corona. Virus corona. Kita mau narik kesimpulan dari ketiga itu. Dapet kesimpulan juga. Narik kesimpulan ya kan. Narik kesimpulan, narik garit. Narik di garit. Narik. Narik kesimpulan coy. Narik kesimpulan dari lokalisasi prostitusi Indonesia gimana? Lokalisasi prostitusi Indonesia ya kalau kesimpulan gua yang kayak gue bilang tadi Apa tuh? dia itu kerja kan. Dan nafkah, iya, dan nafkah. Oh iya. Berarti ada pelanggannya. Ada pelanggannya. Iya. Ada lawan. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Tapi untuk tamunya itu harus berdasarkan umur dan pekerjaannya ini juga harus berdasarkan dibatasi dengan umur. umur. Dan ya
punya duit sendiri lah. Iya, yang penting dia punya duit. Iya. Jadi anak bocah nggak bisa menjangkau. Nggak Anak bisa. bocah nabung buat beli. Aku nabung dulu dah. Aku nabung dulu lah. Yang penting yang apa nih? Yang ini yang cakep nih. Yang ini bego nih. Yang ini bego. Iya bang, begitu bang. Nabung ya kan. Ticet anjay, ticet. Oke, kesimpulan dari Bang Menyeng lokalisasi prostitusi. Simpulan lebih ditata aja coy. Maksudnya nggak normal jangan dimasukin, ngerti nggak? Iya. Ya nggak selayaknya dilihat, dipandang. Itu terserah lah hak tuh orang. Cuman yang di bawah umur ya lu atur aja lah coy, nggak pantas aja. Itu orang juga sebenarnya nggak, yang di bawah umur nggak bakal kepaksa mau kalau dia nggak kenal ke dunia. Iya. Atau nggak diajak. Kalau nggak diajarin, Betul. kalau nggak dia tahu dunia itu. Betul. Sekarang kalau dia ngambil dari luar kota, taruh dia kan bilang nggak pengaruh lingkungan. Nggak mungkin orang kecil di lingkungan situ coy, pasti ada yang negur. Pasti diambil dari luar, dicomot dari luar, dikasih brainstorming brainwash segala macam kan. Baru Ke akhirnya. Jakarta, coy, ke Jakarta ya. Tapi Aja lah, kalau nggak normal jangan dimasukin. Betul. Yang penting kesimpulannya lokalisasi prostitusi di Indonesia ya coba mungkin ya pemerintah bisa kelola. Jadi ya kan pemerintah kelola tuh prostitusi ya kan, jadi kalau misalnya ada rumah sakitnya mungkin ada rumah sakit untuk para itu biar ngecek biar Nah, iya, penyebaran HIV/AIDS-nya nggak terlalu menyebar ya kan, Betul. biar Betul. mereduce penyebaran HIV/AIDS dari, jadi tempatnya juga sesuaikan di sini, jadi beberapa umur yang boleh datang ya kan. Iya, bisa tuh. Dari segi price ya kan. ATM khusus prostitusi. ATM Prostitusi. ATM khusus Boleh sih. prostitusi. Bab kalau ini. Kalau misalnya emang ada pengaturan tegas dari pemerintah Iya, ya. kalau ada pengaturan tegas. Apa sih? Nggak di podcast ya di sini ngelawan gua Lu lu. ngomong nggak jelas ya. Sulit nih, kayaknya udah sulit. Untung ada pemisah di tengah nih. Kalau nggak berantem udah nih. Dulu. Nggak jelas ya. Tapi podcast ribut. Sanitizer. Razer. Corona 2. Corona 2. Ada partnya. Yang sekarang oke. Dari segitu aja untuk dari si lokalisasi prostitusi di Indonesia. Sekarang yang kedua. Legalisasi ganja mengikuti luar negeri di Indonesia. Gimana, Pak? Kalau untuk kesehatan, Singkat padat. Singkat Singkat padat. kalau untuk kesehatan ya coba dulu di riset. Iya. Kalau emang khasiatnya ada, boleh Terbukti. lah. Terbukti, bolehlah dilegalisasikan. Udah oke, mulai besok ya kita coba ya Pak. Situ dokter. Coba direhab kalau Mas Bim. Keren Mas Bi. coba dia terus top ya kan. Boleh lah di ini kalau Kita boleh untuk ada membuktikan hasil dulu positifnya. dari si ganja. Jadi nggak persepsi orang negatif, Negatif. persepsi kota kan kalau ada ganja yang negatif. Mabuk. Masa depan hancur. Iya, nggak ada tuh mabuk dari ganja. Giting ganja rusuh nggak ada sih. Paling happy gitu ketawa ya. Ada orang nggak ada. Beringus. Mata merah gitu pasti kan. Oke, itu berarti dari pandangan Bung David. Bung David. Bung David. Bung Roma. Roma. Roma gelap. Iya, fantastik. Dupan goblok, dupan itu. Oke, next. Jadi sekarang dari Bang Menyeng, Menyeng. lokalisasi ganja di Indonesia. Ya nggak apa-apa, dilin aja. Ya maksudnya resmin aja kan kita tadi bilang kalau buat bumbu dapur kenapa enggak kalau mau bisa lebih bagus makanan ya badok coy. Oh, is oke. Jadi Kalau kenapa buat- nafsu makan? Jadi buat Buat nafsu makan. rekor ke dunia juga ya. Makanan Indonesia tuh enak. Iya, bisa. Bisa. Gatel ya mulut gue. Oh, jangan. Pas, main gue gituin gitu gak taksel. Ini kalau buat bumbu masak dia bisa, terus katanya bisa buat ini coy, apa? Kaca biar lebih tebel. Oh, Riset tuh ada di Universitas apa ya? UI Luhur enggak? Dari luar risetnya dia bikin bahan kaca itu dari ada campuran sama inilah bahan ganja. Jauh lebih kuat loh itu. Sama kayak kaca anti peluru. Kayak baju-bajunya juga ada baju dari ganja. Iya, ada Oh iya, juga. Cuma gua nggak tahu diapain tuh ya, buat dilemburin apa gimana gua nggak ngerti. Seratnya Serat sih kayaknya. ganja. Seratnya. Waduh, banyak tuh. Apa Iyain namanya? aja pemerintah, kenapa? Cuman lu kontrol nih. Ya, kontrol tetap harus kontrol. Kontrol yang makin kagak ya mungkin gua nggak ngerti lah, gua juga nggak bilang. Ya pokoknya yang konsumsinya berlebihan bisa apa namanya? perlu ada store-nya juga sih. Hah? Store sendiri. Kalau itu berlebihan coy, berlebihan. Di Kayak Belanda kayak ada. Belanda gitu. Ya di Belanda oke lah. Mungkin edukasi kita belum sampai ke sana. Belum kali ke sana, ya. coy. Edukasi dari Jadi negara-negara ada itu belum tempatnya, nggak dijual bebas.
Iya, Kayak makanya kopi. kembali diatur sama Di pemerintah. satu store gede semua dong. Kayak backstore coy. Nah, ada nggak? Dua. Di kasur ke dua. Ada nggak? Udah dua, nggak mau pulang-pulang orangnya kalau nggak ada 12 dua lagi nambah 2. Mau pulang-pulang. Jadi begini nih, pada intinya berarti adalah legalisasi ganja lebih baik di riset dulu. Ya nggak sih? Di riset dulu, dicoba dulu, ambil positifnya dari si ganja itu mungkin ya kan, di riset dulu. Kalau misal terbukti, siapa tahu kita negara kaya di Indonesia ini bisa memproduksi ganja dan bisa diekspor. Ekspor. Wih, itu keren. Jadi banget. uangnya jadi, Masuk ke ya kan? Masuk ke pemerintah. enggak dong, kalau uang kita ini dong. Bisa Digerebek. menggunakan mungkin ya kan? Bego. Next. Oke. All about corona. Oke, berarti sekarang yang the nextnya kesimpulan Bung David soal corona virus. Jangan berlebihan ya. Berlebihan. Ada yang dari kalau kata Jepang corona itu dan pemerintahan Jepang ya. Corona itu lebih bahaya influenza dibanding corona. Alasannya apa? Jangan nongkrong bocahnya. Karena tahu Jarang nongkrong. Kenapa ya? Lu harus kasih lebih ini aja, lebih bahaya. Orang Jepang tuh terlalu takut sama influenza. Oke. Orang Jepang ya berarti. Iya. Jadi jangan terlalu Jangan berlebihan terlalu untuk berlebihan. menyikapi ini di Indonesia. Iya. Kan? Jangan panik, Jangan panik. santai baca doa. Baca doa. Jangan lupa baca doa. Baca doa makan dulu tadi. Iya. Ada tidur. Udah makan. Ma doa ibu naik bis. Berarti tidur kan sampingnya ada perek. Coba berdoa. Kiri kanan ya kan, sambil lukis anjing. Kiri kanan. Aden, kartu udah siap, cakep kan? Juragan. Aden. Next. Oke, baik. Sekarang Bang Menyeng dari kesimpulan dari si coronavirus di Indonesia. Nih, buat lu ya. Yang belanja beras 700 kilo, Indomie Indomie 75. Ini buat lu. Kok bukan lu yang matiin lu tuh bukan corona, coy. Tapi ego lu sendiri, coy. Ego lu sendiri yang matiin lu. Lu ngebunuh saudara lu yang nggak bisa beli. Tapi pada nyatanya bukan corona yang ngebunuh orang. Tapi sifat keegoisannya, coy. Simple, coy. Lu beli Indomie 7 pada habis di pasaran. Lah kita anak kos makan apa? Iya. Beli the best aja gue nunggu. Paling juga gorengan. Besoknya radang. Iya. Terus cuma sekedar gertakan aja lah, biar lebih peduli sama aja. Lebih peduli sama-sama. Lu beli, ya boleh, bagus aja kok beli 2 dus Indomie, sedusnya kasih yang nggak punya. Kan lebih ada hal positifnya daripada harus Iya, berlebihan betul. kayak gitu ya kan. Iya. Tenang aja, pemerintah pun pasti bakal ngatur ini semua. Pasti sih kan. Pasti Iya. ada. Ketika udah- pemerintah sih. Kalau ketika udah mulai menyebar, nah mungkin tinggal Udah, diam. udah mulai kronis. Mungkin berantakan ya, kayak rumah tangga artis. Lagi aja. Bukannya kawin cerai. Bukan berantakan coy. Bukannya kawin cerai. Enak, enak. Tepuk tangan artis. Rumah tangga artis. Oke, mungkin deh. Tadi udah dapat tiga-tiganya ya, pembahasan kita pada malam hari ini. Hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih dari Bang David atau nggak David? Iya dong coy. Oke. Oh iya, saya ini yang banyak tanya Benny. Menepi, nge-push one frekuensi, roti, sari roti. Nih, tak Oke. Apa nih? satu frekuensi channel ini kan gua bisa nebak lah sebenarnya tanpa lu bilang untuk definisi gambaran umumnya. Lu mau wawancarain orang yang ibarat kata satu tes ya. Iya, Satu tes, lu satu pergaulan, Iya. pergaulan lu sama. Circle. Nah, beda lagi kan. Iya lah. Gak Sike. pernah sehati coy. Gitu. Itu pada mulanya kita kebentuk tuh satu frekuensi, lu lagi ngapain nih sama si kameramen lu yang katanya kena corona 3. Corona 3 pada begini. Oke, dari satu frekuensi production Hmm. kita terbentuk sebenarnya dari 4 orang. Pastinya ya. Oh, yang- terbentuk ya. oke. Jadi ada beberapa yang jalan akhirnya cuma kita berdua. Hmm. Terbentuk dari 4 orang dan terbentuknya itu dari gini nih. Biasa ketika orang nongkrong ngopi, Hmm. ada sedikit yang bisa bikin Aspirasi deh. aspirasi
Inspirasi. Ya, jadi aspirasi muncul akhirnya kayak kita sama-sama kerja nih, kita pulang capek nih, Iya, betul. ya kan? Kayaknya enak kalau kita mengaspirasikan kelelahan kita Dengan medianya tuh. dengan media YouTube. Kelelahan kita nih sebagai pekerja ya kan, Betul. dengan mendatangkan wanita-wanita cantik. Tapi bener gak nih Kak, kalau gue bilang challenge-nya justru ketika lu jadi konten kreator ya. Iya. Jadi, karena banyak saingan kan sekarang YouTube, Wah. siapa aja bisa upload segala macam. Kayak masukin jerami, jarum ke jerami, Jarum gitu ya. nggak bakal dilihat juga. Balik. Jarum Masukin jarum. ke dalam jarum. Oh, Masukin jarum ke dalam jarum. Lempar aja hilang. kayak gitu sih. Sedihnya Mencari kalau jalan. YouTuber baru ya kan, masukin satu video. Iya benar. Tapi Berarti fokus deh. Pasti harus fokus. Yang penting tinggal komit. berdua. Tinggal Kalau berdua. komit biasanya sukses itu gara-gara komit coy. Kamu komit disiplin. Disiplin. Jago renang. Main tasur. Jago nyelam nama. Oh, jago renang. Aman jago Pakai joget. susu nggak? Pakai susu nggak? Sinar Garut. Oke, next tapi ada yang mau ini nggak? Yang lu mau kasih ke gue buat campur ini? Gak ada yang mau tanya Kokta nggak? Mumpung menepi lagi di sini bisa jauh banget coy. Kita di Ini dari Washington. Wah, naik Dari pesawat. Russian. dari anak. Pesawat. Di kota. Muter puyeng. Ada bimbang king. Jauh banget tuh coy. Tanya. Ayo. Dan tentang satu frekuensi lah. Satu frekuensi. Kenapa lu ngebahasnya tentang apa emang pekerjaan apa ya emang ada konten-kontenannya? Sebenarnya istilahnya domain kontennya itu membahas tentang pekerja. Pekerja. Iya, para pekerja. Ya banyak kan dari segi pekerjaan ada Iya. yang ya dibilang tukang pulung juga bekerja sih. Iya. Ya kan? Tukang pulung bekerja, tukang parkir bekerja, Begal. begal bekerja, ya kan? Betul. Enggak sih, maling udah namanya. Bekerja sebagai maling. Begal. Tidur kerjaan nggak? Iya, tidur nggak kerja coy, nggak kerja namanya. Tapi nyokap gue bilang waktu dulu gua Kerjaan lu cuma tidur. Iya, cuma tidur doang. Makan kerja munyah, tidur juga kerja. Bener, iya. kerjaan lu cuma makan, kerjaan cuma tidur. Habis-habisin beras di rumah. Keluar, ya kan? Anjing anjing. Ada yang just tip kerja. Ya, ada yang Justin. Nah, itu dia tadi kan ngebahas tentang pekerja. Keluh Lebih kesah uniknya pekerja, ya kan? ini kali ya, tentang di belakang si pekerja itu kali. Cerita-ceritanya unik-unik Pak. Iya. Tapi Jadi ada punchline-nya mungkin cerita unik di balik sih. Ya kan. Mungkin dia ada romansa, terus Iya. kisah cinta ya kan. Cinlok. Ya kan apalagi kalau di dunia malam, kembali ke dunia malam. Para wanita pekerja dunia malam yang sangat amat banyak. Eksotik bom lastik. Anjay. Eksotik bom Mister Loba-loba tuh Mister kan. Loba-loba. Jangan bengong, ini saya kasih air nih. Gue lagi kambing hitam bener. Gue kambing hitam. Pantesan di komen podcast pada jelek-jelek. Kalau ada bagus semua positif. Kayak ini kita kayak rumah tangga artis juga positif. Berantakan. Bertakan. Nah nih niat awal lu manggil kita, gara-gara apa? Ya? Itu dia nih. Apa gara-gara ngeliat kecelakaan apa gimana? Gua senang banget sih, apalagi baru banget ngedengar tentang si podcast ini kan, podcast. Jadi gua tuh bener-bener baru dengar tentang seputar podcast gitu ya kan, seputar podcast, jadi kayak ngobrol asik. Dan gua juga dengerin mana podcast gitu ya kan. Lu coba nih, ntar pokoknya bener-bener nih lu harus coba nih di Spotify Menepi Podcast, lu dengerin dah. Yoi. Ntar ada linknya di bawah. Spotify. Tolong ya editor tambahin tuh logo. Nih ntar editor kalau nggak ditambahin, lu katak aja editornya ntar. Logonya di bawah ditambahin. Lebih kayak ngemis nih. Lu dengerin gitu ya. Itu Denger aja. durasinya berapa? Oh kita macam-macam. Macam-macam. Ada yang Kayak satu misalnya jam. kita bahas organisasi lama gitu. Lama. Kalau sekedar komedi ya paling minimal 30 menitan nih. 30. 30 menitan. 30 menitan. Jadi kalau lu dengerin podcast tuh lebih meresapi sih jadi. Betul. Jadi benar-benar gak sekedar orang ngomong apa segala macam ketawa-tawanya, enggak, lebih meresapi ya kan. Iya, kalau denger. Sama kayak kita cuman saat yang bedanya mungkin kalau in frame gini kan kita bisa pakai gaya tubuh. Iya. Kalau podcast enggak, bikin denger bener-bener apa ya? Bener-bener ngerasain kita tuh lagi ngobrol sama dia. Engagement ya. Yes, that's fucking dosh. Iya. Itu sih. Tapi asik tuh ya kayak.
Gitu ya, kita ada yang mau tanya lagi, Pet. Ada yang mau tanya lagi nih? Kalau nggak, Gue pengen tutup balik aja, nih. nggak apa-apa, balik. Tadi lu belum tanya. Apa? Nanya apa? Nanya. Berantem lagi gitu kan. Bung Jakri ya. Kutak atik. WMS Wawengka tuh, WMS Wawengka. Ronaldinho kutak atik. Gue nanya. Ya. Kan tadi lu bilang ada 4 orang kreator ya? Itu kenapa ya? Yang gue lihat di sini cuma 2? Yang 2 lagi gimana? Oh, duanya kenapa gitu? Oke, jadi kenapa ada 4 sekarang tinggal 2? Kenapa tinggal 2? Apa yang 2 nggak tahan? Yang pertama, dia itu lebih ke pendanaan. Wow. Oh. Ya, jadi di belakang layar soal ya supply. Ada. Jadi behind the scene lah ya, investnya ya kan. Yang satu lagi dia kena kecelakaan. Jadi kecelakaan, jadi nggak bisa ngikutin. Oh, Jadi biasanya gua gitu. bikin channel ini udah direncanakan. Akhirnya ada satu insiden dulu yang akhirnya ya insiden yang menurut besar di Indonesia dulu lah. Akhirnya dia kena kecelakaan di insiden itu. Demo intinya. Jadi akhirnya teman gua lagi merencanakan satu frekuensi ini nggak mungkin kalau kita nggak jalan, tapi dia juga bilang jalan. Lagi sakit-sakit dia dioperasi kepalanya bocor sih. Ya tentang pendemoan tahun bulan apa sih itu demo? Ini tahun kemarin. Tahun kemarin ya, yang demo itu tuh yang dia RUU kan? Tahun kemarin. yang RUU itu ya kan kesian juga ya. Oke. Yoi. Oke. 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 Sekian nih. Sekian, Sekian video dari satu frekuensi production ya. For tonight. For the next video gue bakal datengin mungkin cewek-cewek cantik lagi atau nggak cowok-cowok lagi kan, yang penting asik. Bisa dah. Selalu asik dengan obrolan-obrolan yang berbobot. Mungkin kita ngobrolin keke. Iya, Keke yang segini. Udah kecil tuh segini tuh kadang. Segini. Bisa masukin ke toples. Terus tapang. Kenapa? Iya, cuma Iya, mungkin gue bisa datengin cewek-cewek cantik lagi untuk kedepannya atau nggak cowok ganteng ya kan. Sama kayak sekarang nih. Wah, Yang kawin cerai mukanya. Rumah tangga artis. Si rumah tangga artis yang hancur. Ini Kamen Rider yang biasa. Topengnya dibuka. Jangan lupa juga untuk di Subscribe. subscribe dulu channel di bawah ini ya. Satu tadi subscribe ya kan. Biar lu tetap lihat langsung nih. Wah, satu frekuensi, like, subscribe. Jangan lupa komennya. Komen. Dan jangan lupa lu tonton, lu dengerin, lu follow ya. Lu follow dari Podcast. Follow dari Menepi Podcast. Dengerin, nikmatin, biasa sambil tidur kanan. Oh, Yoi. ini ambil tiduran jadi lu nggak usah capek matanya ngeliat yang visual, Betul. lu dengerin aja di YouTube. Baru tidur sendiri karena bosan. Anjing orang. apa sih lama? Oke, kita tutup dulu videonya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat Bang Setos dulu dong buat Bang. Oke, Terima kasih thank you, Bang Bang. Jojo datang ya. Terima kasih. Kita tutup dulu videonya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. dan tutup. Ya. Terima kasih. bye. Bye.